Iya, Shalom. Oke. Oke, thank you, Bu. Ibu mau bertanya, mau ditanya atau Oke, seperti thank apa nih? you. Silakan. Hmm, mau ditanya, aku cuman mau kasih masukan buat Pak Ustadz. Mungkin Apa bisa tuh? juga nanti aku tanya. Hmm. Gini, sebenarnya dalam sebuah agama itu diciptakan kan banyak ya. Ini kalau nggak salah Indonesia 6 ya. Agama Hmm. Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, ya kan? Ada lagi tuh Hmm. apa lagi namanya? Buddha, Hindu, ya kan ya. Oke, Jadi terus? setiap ajaran itu kan beda-beda kan Pak Ustadz ya. Hmm. Punya pemahaman masing-masing. Poinnya adalah hidup itu harus diimani dari diri kita sendiri, apa yang kita percayai, ya kan? Benar gak? Hmm. Jadi menurut saya, kalau memang, waduh, kenapa mama Itu orang kasih gift. tambah ganteng? Iya, iya, iya. Terus? Jadi menurut saya sih semua agama itu apa ya, punya pemahamannya masing-masing. Jadi perdebatan ini kayaknya bikin huru-hara deh. Satu saya nonton di Edis TV, satu lagi di sini. Ada yang begini, ada yang begini gitu ya kan. Tapi saya nggak akan pernah murtad dengan agama saya gitu. Tetapi saya akan mendapatkan ilmu dari pemahaman Bapak, pemahaman Pak Edi, benar gak? Dari tadi saya cerita tuh, Bapak cerita tuh tentang kenapa ya Yesus itu jadi Tuhan gitu. Pak, iya kan Yesus itu. Sebenarnya saya dari tadi mau pingin live, cuman baru inilah kesempatan. Kira-kira ada apa Pak? Pertanyaannya buat saya. Ya, Jangan gini, Bu. susah-susah. Gini, ya, saya ini ada menjawab seperti Edis TV, terus Mikana dan yang lainnya. Sebenarnya banyak kok Kristen yang lain toleransi, saya yakin gitu. Ya. Cuma oknum-oknum yang seperti Edis, ini hama-hama yang kayak gini harus diberantas, Bu. Gitu. Hama-hama yang kayak gitu harus diberantas. Mungkin begini Pak, mungkin ada sebagian ada sedikit memang saya lihat pelecehan di situ ya, sehingga timbullah jadi huru-hara ya Pak Ustadz ya, benar nggak? Jadi ada juga memang saya sedikit yang kurang begitu pas bahasa Bang Edis, mungkin kayak menjelekkan, memojokkan satu agama. Sementara di sini yang nonton bukan hanya agama Kristen, ada juga agama Hindu, itu Bu, Buddha. saya mau tanya, bener nggak yang dilakukan Edis itu? Ya sebenarnya saya kurang gitu setuju ya Pak ya. Nggak setuju ya. Tuh, nasehati Bu, nasehati Edisnya. Kalau pemahamannya itu tentang agamanya agama kita sendiri, contohnya saya Kristen, ya udah imani atau imani agama kita sendiri, kita mencari jiwa dengan iman kita sendiri gitu. Tapi kalau kita mau merekrut atau menarik orang supaya pemahamannya jadi beda, ya mungkin itu unsur dari masing-masing, namanya oknum. Gitu. Mungkin kalau misalnya saya Kristen misalnya ditarik jadi Islam, saya jadi mikir juga gitu kan. Begitu juga ya Islam jadi Kristen, berarti oknumnya tersebut atau imannya orang tersebut yang kurang lebih mendalami ilmu yang dia pelajari. Menurut saya sih seperti itu ya Pak. Iya Bu, contohnya Edis tuh, kalau ditanya Bible dia nggak ngerti. Kalau nggak salah Pak Edis itu tadinya Muslim ya Pak ya? Bukan, dia Kristen dari Orok, itu ngaku-ngaku Muslim. Kristen dari Orok. Saya kenal Edis, gimana sih? Emang Bapak pernah berdebat sama beliau? Sering, 4 kali dia kabur. Berarti saya belum pernah nonton ya? Banyak tuh rekam jejaknya di YouTube saya Bu, ya banyak. Oh gitu ya Pak ya, oke. Nah sekarang Bapak boleh tanya, jangan susah-susah Pak. Boleh tanya apa ya? Mungkin sudah. saya yang bisa pemahaman saya ya, kan saya
nggak terlalu apa namanya detail tentang ayat Alkitab karena saya baru Baik. 2 kali membaca ayat Alkitab itu full buku. Baik. Cuman ayatnya saya kurang tahu, tapi mungkin untuk pemahamannya saya bisa kasih info. Baik, Bu, kita ya mengimani suatu tulisan, itu tulisan dari seseorang, orangnya itu harus jelas. Sepakat atau tidak, Bu? Kalau kita mengimani Maksudnya sebuah coba ulang. tulisan, kalau kita mengimani sebuah tulisan, ya, untuk dijadikan pedoman hidup kita, kita perlu tahu background penulis ini seperti apa. Sepakat nggak? Kalau saya karena saya lahirnya di Orde Baru ya kan, saya kan nggak tahu tuh dia aslinya dari mana tuh yang menulis. Tapi kalau menurut orang tua kan kita kan kadang-kadang berpatokan sama orang tua Jangan, kita. menurut Ibu aja. Menurut Ibu aja. Menurut saya apa yang tertulis di dalam satu orang yang pernah Penulisnya ini harus jelas kan? Pendidikannya, jelas. keluarganya, betul? Iya betul. Oke, nah inilah pertanyaan saya, Bu. Ya, di kitab Ibu itu kan ada surat Korintus, ada surat Roma, ada surat Efesus yang ditulis Paulus. Saya mau nanya. Gini Pak, kalau Bapak mau nanya surat itu kita Bukan, belum. Bukan itu yang saya tanya. Ya, saya mau nanya. Enggak, Bapak tadi menanya suratnya Bukan, macam-macam. saya belum bertanya, Bu. Sabar dulu, dengarkan saya. Ibu nggak ngerti, ya. Di kitab Ibu ada surat Paulus, ada surat ke Roma, ada surat ke Korintus yang ditulis Paulus. Yang saya tanyakan, backgroundnya Paulus, siapa nama orang tuanya? Ya Bapak tanya Mas Paulus, dia kan nggak mati. Ngapain Loh, nanya Mas saya? tanya Dia sama belum Paulus. makan. Iya, normalnya kan gitu. Gini Pak. Waduh, kok saya disuruh? Bu, gini Bu, nggak masuk akal. Bu, nggak masuk akal jawaban Anda ketika Anda menyuruh saya tanya sama Paulus. Aneh. Kenapa Ibu imani yang nggak jelas? Kenal sama Paulus. Lah, Ibu imani nggak tulisannya? Kalau saya yang iman, bukan. Ibu Saya imani nggak mau tulisan imani Paulus? Nama-nama oknum yang di dalam itu. Ibu imani Yang nggak saya nama? imani adalah Ibu imani nggak yang di dalam kitab Ibu dari tulisan Paulus? coba tulisan Paulus apa yang Bapak mau tunjukkan ke saya? Banyak tuh. Semua surat Paulus itu Anda Iya, imani coba nggak? salah satu biar saya telah mana? Contoh Surat Paulus yang Korintus, bisa satu buka. Korintus, Iya. satu Korintus, Isinya satu apa Efesus. di dalamnya? Isinya. Ya banyak. Coba Nah, tulisannya itu Anda imani atau enggak? Iya, maksud saya kan banyak tuh. Bapak bilang mana? Ayat mana yang Bapak mau tanya biar saya jawab? Salah Baik, satu aja. ya udah. Bukan. Salah satu aja, baik. Mm-mm. Oke, bentar ya teman-temannya. Mm-mm. Nah, Bu, ayat ini aja dah ya. Apa Pak? Kita baca dulu ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati Mbak, dan nggak jelas, hidup Pak, nggak jelas. kembali. Nggak jelas. Nih, jelas nggak? Oh, nggak jelas. Ah, nih, ya, nih. Nah, biar jelas. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Oke? Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke? Yang saya tanyakan, Oke. berarti Yesus sebelum dia mati itu bukan Tuhan. Jadi syarat jadi Tuhan harus mati dulu gitu.
enggak begitu artinya. Gini, Kita harus supaya pakai logika. supaya ia menjadi Tuhan, Bu. Supaya dia jadi Tuhan, Ini, gitu. Bapak jangan kata-kata, Pak Ustadz jangan penggal satu kata, satu kalimat kita artikan. Coba baca dari atas. Itu bagian dari ayat keberapa? Ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang hidup atau orang mati. Artinya begini. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia menjelma sebagai manusia agar manusia bisa mengerti ajaran yang dia ajarkan untuk datang sampai kepada Bapa di Bu, surga. bukan Iya itu kan? yang saya tanya, Bu. Bukan. Sebelum dia Iya, mati, Bu, perhatikan pertanyaan saya. Sebelum dia mati, apakah dia belum jadi Tuhan? Sebelum dia mati, apakah Iya, dia Tuhan? karena apa? Dia sebagai manusia di situ, Pak. Dia mati dulu, Bu. Di sini ditulis, dia mati dulu lalu hidup kembali supaya jadi Tuhan. Nah, waktu dia belum mati, berarti belum jadi Tuhan, gitu. Iya, memang dia sebagai manusia. Jadi gini. Oh. Jadi menurut yang saya pelajari, syarat jadi Tuhan harus mati dulu gitu. enggak. Karena ini artinya Bapak jangan memenggal satu kalimat. Jadi gini, Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Kalau dia datang ke dunia sebagai Tuhan, ya bisa aja dong dia melakukan dan bisa aja dong kita semua orang percaya. Enggak begitu. Dia datang ke dunia jadi manusia supaya manusia mengerti. Dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Lalu Tuhan, kayak gimana, Bu? Ini, ya, Bu. semua orang selamat, Pak. Bu, Enggak mungkin. kayak gimana ini nih supaya ia menjadi Tuhan? Kayak gimana tuh? Bukan, jadi begini loh, Pak. Dia Tuhan Yesus itu menjelma sebagai manusia. Dia tadinya Tuhan. Dia mensetarakan dirinya sebagai manusia lahir ke dunia. Kalau dia datang ke dunia berarti tidak mensetarakan sebagai manusia, gitu. Nah, setelah di dunia dia mengajarkan manusia supaya bertobat melalui dia. Kalau tidak melalui dia, kita nggak sampai ke surga. Ada tuh ayatnya kalau nggak salah begini. Barang siapa tidak datang kepadaku, dia tidak akan masuk surga. Jadi kalau kita masuk surga itu harus melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dijanjikan dari kitab Musa dulu bahwa di mana, Bu? Di mana? Ada ayatnya. Di mana? Di mana? Ada, bahkan di Muslim juga menyatakan bahwa akan ada di mana orang atau nabi yang lahir akan menyelamatkan manusia. Nah, bedanya antara Muslim dan Kristen adalah kalau Muslim itu perjanjian lama masih berlaku, Pak. Kalau di Kristen ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Karena lahirnya Tuhan Yesus, gitu, Pak. Bedanya. Kenapa gini? Saya tadi ada pertanyaan Pak Ustadz yang belum dijawab sama Mas itu bahwa kenapa sih harus hari Minggu itu beribadah? Ya kan memang tadi ayatnya betul. Saya mau menjawabkan sekali lagi ke Bapak. Alkitab itu ditulis waktu pertama kali Tuhan Yesus atau Allah memfirmankan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya pada hari ke-1, 2, 3, dan 4 sampai 5. Mana perintahnya itu aja, Bu, cariin. Ada di kejadian, Bapak coba buka. Perintah ke gereja, perintah ke gereja. Enggak, ini aku mau jelaskan. Kejadian 1 oleh 1. Jadi hari pertama. Kejadian 1 pasal 1 itu bukan perintah ke gereja, Bu. Di situ ayatnya menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Yang saya cari itu perintah Yesus ke gereja, Bu. Hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam. Saya nggak bicara itu, nggak bicara dia itu. Harus istirahat di situ. Itulah yang dibilang hari Sabat. Saya tidak bicara itu, Bu. Yang saya cari perintah Yesus ke gereja mana? Nah, gini. Saya mau kasih itu tahu. Aja. Nah, Oke, saya mau jawab ya. Kalau saya jawab, Pak Ustadz, diam dulu, biar saya juga kesempatan. Iya, jadi, saya nggak ada kejadian cerita penciptaan, nggak ada perintah. Nah, artinya hari itu kenapa hari itu ada 7? Nah, itu dulu. Hari itu ada berapa? Kalau di agama Islam hari itu ada keberapa?
7 kan, sama kan? Berarti yang istirahat itu hari ke-7, itulah dibilang hari kemerah. Nah, gini, itulah Bu, dibilang Kristen itu sesuai dengan Bu, kalender. silakan Anda Tuhan gini, Bu. Yesus, Yang saya tanyakan ke Ibu, Bu, perintah Yesus untuk ke gereja di mana di kitab Anda? Sebutkan udah, ayat yang berapa tadi, dan di nomor ingat berapa. dan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, Pak Pendeta. Itu tentang Ingat, hari Sabat, Bu. Pak Ustaz. Bukan, Bu, itu Ingat, tentang hari kuduskanlah Sabat. hari Saya Sabat. tidak tanya hari Sabat, Bu. Nah, Saya jadi nggak Pak tanya hari Pendeta tahu Sabat. dulu. Yang saya Pak Ustaz tanya harus tahu itu, dulu. Bu, yang saya tanya itu perintah Yesus ke gereja mana? Bukan nanya hari Sabat, bukan nanya penciptaan saya. Ada. Saya kurang tahu ayatnya, tapi yang jelas di situ bahwa firman Tuhan itu, Musa memberikan firman Tuhan itu ada 10, salah satunya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa ingat dan kuduskanlah? Isitulah dibilang katanya harus ke gereja, di mana harinya hari Minggu. Kenapa dibilang hari Minggu? Hari Jumat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hari ketiga bangkit. Disitulah hari peristirahatan. Di situ setiap hari Minggu semua orang merayakan yang namanya beribadah. Kenapa? Disitulah Tuhan Yesus bangkit, Pak Ustadz. Begitu. Ah, Kalau sekarang saya tanya, Muslim juga sama. Muslim kenapa hari Jumat? apanya? Karena ada perintah. Gimana sih? Ada perintahnya. Coba Iya. Pak Ustadz tunjukin. Coba Pak Ustadz tunjukin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bentar nih. Kalau muslim itu ada perintah baru dikerjakan, ya. Kalau nggak ada, ngapain kami kerjain? Bentar. Nih, kalau ibu minta kenapa di hari Jumat? Bentar ya teman-teman. Saya bukakan dulu Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Nomor berapa nih Al-Jumu'ah itu? Quran surah nih 62 nih. Nih. Nah, kami itu nggak sembarangan, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, ada perintahnya. Makanya saya tanya ke ibu, mana perintah Yesus ya untuk ke gereja hari Minggu? Hari Sabat, Pak Pendeta. Hari Sabat, hari di mana Tuhan Yesus diangkat naik ke surga. Kayak gitu Bu, tertulis seperti itu ada nggak di kitab Ibu Yesus perintahkan hari Minggu ke gereja? Mana? Jadi Pak Pendeta, makanya saya bilang di sinilah yang dibilang unsur saranya. Kalau Bapak Pendeta memaksakan, kita juga harus ada. Jadi itulah yang namanya keyakinan, Pak Ustadz. Pak Ustadz punya keyakinan tersendiri, Kristen juga punya keyakinan sendiri. Jadi jangan dipaksakan. Begitu juga agama lain, begitu Hindu, begitu juga Buddha, begitu juga Konghucu. Jadi jangan paksakan kita harus ada di situ, harus ada. Semua punya keyakinan. Gitu sih Pak Ustadz menurut aku ya. Bener nggak? Ya itu. Artinya apa? Jadi artinya apa? Anda gini Bu, Anda mengerjakan suatu hal yang perintahnya itu bukan dari sumbernya Yesus, bukan. Mikir. Gitu. Ya, kalau nggak ada perintah dari Yesus, kalau tidak ada perintah dari Yesus, ngapain dikerjakan? Kalau saya punya iman bahwa Tuhan Yesus saya itu benar. Kenapa? Saya bilang ya, karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia nggak mati di tanah, gitu Pak Pendeta. Dia bangkit ke surga. Jadi semua punya pemahaman. Contoh kayak orang Hindu, banyak Buddha, Bu juga orang bangkit selain Yesus banyak yang bangkit Bu. Selain Yesus banyak yang bangkit.
Aduh. Siapa? Nah, kan? Bapak pendeta tunjukin, Bapak Ustadz tunjukin. Ah. Siapa? Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Aduh, Lazarus aduh, dibangkitkan aduh, Tuhan Yesus. Siapa? aduh, Di aduh, dalam aduh. Alkitab tidak ada lagi selain Lazarus, Pak Pendeta. Coba. Mm-mm. Kalau kalimat itu yang tadi Pak Pendeta, Pak Ustadz bilang bahwa banyak orang-orang dibangkitkan, itu nanti. Hmm. Pak Ustadz, itu nanti. Oke. Apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, maka Nih, orang-orang ya sudah, yang bentar percaya Ibu baca dulu. Baca dulu. Mana Pak? Nih, Matius 27 nih, nomor 52. Hmm. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan sudah dibangkitkan Yesus. Lalu masuk ke kota kudus dan penampakkan diri kepada banyak orang. Bukan. Banyak yang bangkit. Banyak. Bu, bentar Bu. Enggak, Pertanyaan itu. saya, di sini banyak yang bangkit, kenapa cuma Yesus yang Anda tuhankan? Sekarang banyak yang bangkit, di situ ada tertera nama Pak Pendeta. Nah, Dia hanya memfirmankan Ya. Pak Ustadz. Dia hanya memfirmankan bahwa nanti apabila ia bangkit, dia akan membangkitkan orang-orang, bukannya itu orang-orang banyak datanya yang di mana, bangkit. Ibu? Datanya di mana? Itu kan Ini sejarahnya di mana? Ini spektakuler, Ibu. Ya, spektakuler. Kuburnya harus diteliti. Ini kenapa jadi bangkit? Ya, manusianya. Terus Ya, itu. sejarahnya mana? Pernahkah zombie masuk kota? Kan ada seharusnya. itu kan di Matius, Pak Pendeta. Matius Iya. itu menjabarkan tentang kejadian yang akan datang. Itu yang namanya perjanjian Ini sesudah baru. Yesus. Aduh. Bu, sesudah kebangkitan Yesus gimana sih? Ini yang telah lalu, kuburan bangkit. Astaga, Ibu. Betul, benar. Apalagi kalau sudah bangkit, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, banyak orang-orang yang akan dibangkitkan. Betul. Dia menceritakan akan masa-masa depan. Ini bukan masa depan, di Masa masa depan. lalu waktu Yesus setelah bangkit, banyak juga orang suci bangkit, Bu. Masya Allah. Ini kepada kemana orang nih? Banyak orang kudus yang Contoh. telah meninggal bangkit juga orang. Oke, banyaknya itu salah satunya adalah kayak Nabi Elia, ya kan? Nabi siapa yang bersama dia itu? Nah itu. Yang Ini mana dibilang sejarahnya? Zombie masuk kota banyak. mana? Itu yang orang-orang yang Bu, bukan saya yang tanya masuk sejarahnya. Zombie masuk kota itu mana sejarahnya? bukan begitu artinya Pak Pendeta, Pak Ustadz. Ini masuk Jadi kota Kudus kayak gimana? Pak Ustadz gini, Pak Ustadz, itu bukan masalah zombie. Jangan salah Nah, dengan arti bangsa. Ini bangkit dari kubur dia. Banyak Iya, orang yang betul. telah meninggal bangkit. Zombie itu. Ya, contohnya Nabi Elia. Waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga bersama Nabi Elia ada di sampingnya. Itu maksudnya. Ini sejarahnya mana? Itu yang saya tanya, Bu. Iya, ada. Itu ada 3 orang bersama dengan Yesus. Satu lagi Nabi apalah aku kurang tahu lah. Jadi 3 orang itu dibilang banyak orang-orang karena Datanya mana? Tunjukkan sama saya. duluan si Nabi Elia. Datanya mana, Bu? Datanya. Jadi baru Tuhan Yesus. Itu maksudnya Pak. Datanya, Bu. Di mana itu tertulis di mana itu? Itu Ya. makanya saya bilang kalau dibilang data, saya kurang paham. Oh, Tetapi nggak bisa. Berarti Ibu bawa asumsi sama saya dong. saya bilang ada. Mungkin saya kurang paham dengan ini. Kalau saya baca ayatnya itu ada di dalam Alkitab. Pak Ustadz, ada di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu membangkitkan, bukan hanya dia yang dibangkitkan. Nabi Elia itu sebelumnya kan udah meninggal. Dia yang maksudnya dibangkitkan bersama dia pada saat naik ke Ya, surga. datanya di mana, Bu? Data. Nah,
kalau Bapak Ustadz mau tanya datanya, lebih kepada orang yang mengerti Alkitab. Aduh, kalau ngarang saya pun bisa, Bu. Enggak, saya nggak ngarang, Pak Ustadz. Karena saya pernah membaca ayat itu, cuman saya lupa letaknya di mana. Mungkin Bapak Pendeta bisa bantu ya kan. Tapi yang jelas ayatnya ada. Bapak Pendeta Aduh. bisa bantu Pak Ustadz. Bapak Pendeta bisa bantu Pak Ustadz. Ya udah, Kalau- saya naikin pendeta yang lain ya. Boleh Pak Oke. Ustadz. Oke. Jadi ini pesan saya boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, kasih pesan, Sebelum apa? saya keluarin. Bahwa gini Pak Ustadz, saya yakin dengan iman saya, ya kan? Terus? Apapun yang dibantahkan, saya tetap ingat bahwa Tuhan Yesus yang memberi saya hidup, nafas. Jadi mengenai kepercayaan agama apapun itu, saya bilang sesuai dengan imannya saja. Nah, imani saja, ya, imani saja. Oke, gitu Pak Ustadz. Terima kasih Oke. banyak dan kesempatnya. Tuhan Yesus Oke, berkati. oke. Selamat malam, Bu. Imani saja ya.